Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa ridhoka wal jannah wa na'udzubika min syahadika wan nar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk seluruh sahabat YouTube, sahabat media, serta para pemirsa dan seluruh para penggemar, para pendengar setia di seluruh tanah air Indonesia, Jakarta, Jakarta Selatan dan sekitarnya. Dan tak lupa pula untuk seluruh para penggemar di luar negeri sana, semoga kita semuanya tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya pribadi Bung Jepri selaku membawa acara radio yang ada untuk Anda dalam acara tanya jawab seputar dunia lain. Kali ini akan saya bacakan dari salah satu saudara Rindi yang ada di Jakarta Pusat. Lebih abdulnya akan saya bacakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, salam senggol, Bung Jepri. Saya Rindi dari Jakarta Pusat, Bung Jepri. Saya senang sekali dengan adanya acara Anda, cukup membantu buat halayak semuanya ya, karena memang semakin banyak orang punya problem yang berhubungan dengan masalah mistik, Bung Jepri. Kembali lagi pada masalah saya, Bung Jepri. Saat itu kan saya lagi liburan bersama kawan-kawan, karena memang lagi libur panjang gitu ya, 2 minggu. Saya diajak kawan, Bung Jepri, di mana adanya di Gunung Salak. Nah, kebetulan lokasinya dekat di mana adanya rawa-rawa, Bung Jepri. Pada saat saya jalan-jalan di mana adanya balongan, itu ada balongan yang tidak diurus, kata lembah, liarlah seperti itu, Bung Jepri. Itu lumut hijau-hijau semua, tebel sehingga menutupi air yang ada di balongan tersebut, Bung Jepri. Pada saat itu kan memang kebetulan pas habis jalan rame-rame saya keluar lagi karena di situ lokasinya enak banget, Bung Jepri. Pas saya kembali lagi di mana adanya balongan yang gak keurus, yang kelihatannya cuma lumut-lumut hijau gitu, Bung Jepri. Tahu nggak, Bung Jepri? Saya sontak dibuatnya. Ada muncul sosok manusia, tapi wujudnya semua badannya warnanya lumut seperti itu. Jadi saya kaget dibuatnya, Bung Jepri. Saya mundur lari, tapi saya penasaran, Bung Jepri, sekalipun saya takut. Apa sebenarnya itu ya? Tiba-tiba muncul bodi sosok seperti manusia, tapi penuh apa itu namanya tadi, lumut begitu, Bung Jepri. Warnanya hijau semua. Mata pun gak terlihat, Bung Jepri, tapi bentuknya memang persis manusia. Dia berdiri tegak, tinggi banget, Bung Jepri. Lantas saya menyelinap di balik pohon. Saya mau lari lagi. Saya masih penasaran siapa dia sebenarnya gitu, Bung Jepri. Saya mau teriak, bagaimana ya? Akhirnya Bung Jepri, begitu dia putar di balongan yang gak keurus itu, yang banyak lumutnya, yang terjadi adanya manusia lumut gitulah, katakanlah begitu, jadi dia berputar berdiri sambil jalan-jalan di mana adanya balongan tersebut, Bung Jepri. Lantas tiba-tiba, Bung Jepri, saya kan nginep di situ di tempat teman. Saya dimimpikan dengan dia, Bung Jepri. Dia katakan gini, hei Ringgi, datanglah kembali di mana adanya balongan yang kau pernah kesana. Datanglah sampai 3 kali, Bung Jepri. Akhirnya saya sontak bangun, padahal baru jam 2 pagi, Bung Jepri. Saya kaget, saya bangun, saya nggak bisa pejamkan mata, Bung Jepri. Saya mengingat-ingat kata itu. Akhirnya begitu pagi hari, Bung Jepri, saya ngajak kawan ceritanya ke sana. Disitulah muncul, Bung Jepri. Saya lari, akhirnya teman, ada apaan sih? Kenapa lari? Kata teman saya, orang situnya asli Matangan demikian. Saya bilang, coba kamu perhatikan, balongan itu tuh yang gak urus, yang banyak lumut segitu. Saya katakan demikian, Bung Jepri. Lantas teman-teman
saya menengok ke sana. Katanya, mana gak ada apa-apa. Padahal saya masih melihat adanya dia berdiri. Berarti mereka yang dikasih tahu kali ya. Saya melihat sendirinya. Dia kayaknya gak percaya dengan adanya itu. Tiba-tiba menjadi saya memberanikan diri mendekati itu selagi ada teman untuk membuktikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manusia lemot, kaukah yang saya impikan dalam mimpi sebelumnya saya melihat Anda di sini? Siapakah Anda sebenarnya? Teman-teman saya pada tertawa, katanya kayak orang gila. Saya ngomong sama siapa, katanya gitu. Saya cuek aja Bu Jepri, saya melanjutkan pembicaraan karena saya doang kali yang melihat. Tiba-tiba dia menyodorkan tangannya, sesuatu yang diberikan ke saya Bu Jepri, entah apa, berupa hitam, panjang seperti kayak apa ya namanya, kayak seperti sosis gimana sih Bu Jepri, kulitnya seperti itu, warnanya juga sama hijau. Saya terima begitu aja. Saya katakan ini, apa ini? Saya katakan gimana? Tiba-tiba dia bicara, simpanlah di tempat di mana Anda berada, yang tempat yang bersih ya. Lantas selalu dibungkus dengan kain putih, katanya Bu Jepri. Lantas saya menerima begitu aja. Lantas saya bilang, terima kasih sebelumnya, tapi Anda belum menunjukkan diri siapa Anda sebenarnya dan buat apa ini barang ini. Saya katakan demikian. Kau akan tahu nanti pada saat Anda tidur akan mendapatkan petunjuk satu demi satu apa manfaatnya itu, katanya begitu. Kalau begitu saya permisi ya, saya katakan demikian Bu Jepri. Disitulah teman saya, udah apaan? Lantas saya bicara sama mereka, inilah yang kudapatkan dari manusia lumut itu. Kalian tidak percaya dengan adanya saya bicara dengan dia, inilah saya diberi ini. Sebelumnya memang saya sudah ketemu waktu saya jalan-jalan sendirian, terus malamnya bermimpi sampai jam 2 pagi saya bangun gak bisa tidur. Katanya suruh kembali lagi ke sini, makanya saya ngajak kalian. Ternyata kalian tidak diperlihatkan oleh dia, hanya saya lah. Inilah buktinya kalau saya melihat dia. Saya katakan demikian Bu Jepri. Lantas begitu hari berikutnya, memang saya kan 3 hari tempat teman. Selama 3 malam saya dimimpikan lagi Bu Jepri. Anak muda, Ringgi, bukalah selagi kamu teman-temannya sudah tidur. Bukalah lebih dahulu. Ada apakah bungkusan itu yang berwarna lumut? Ternyata hanya sebuah bibir. Jadi kalau wanita itu kan ada semacam gincu gitu Bu Jepri ya, yang buat merah-merahin bibir gitu namanya. Nah di situ saya kaget, apa maksudnya semua ini ya? Lantas tiba-tiba ada suara di telinga saya Bu Jepri, sementara teman-teman saya masih pada tidur. Di situ saya jelas ada suara di telinga, saudara Ringgi, setiap Anda mau kerja, mau kemana saja, pakailah sedikit dengan bibir itu. Kalau orang bilang mengatakan gincu, pakailah sedikit, jangan terlalu tebal, cukup tipis saja di bibir Anda. Kau akan merasakan apa yang kau rasakan. Kata mimpi itu begitu Bu Jepri. Lantas saya mencoba sedikit. Pada saat itu kan saya mencoba di mana adanya teman saya. Entah kenapa teman-teman saya kok pada tergila-gila pada saya, padahal sama-sama perempuan. Lu tumben sih cantik banget, katanya begitu Bu Jepri. Di situ saya cuma batin, apa karena gincu ini ya dari sosok itu, manusia lumut. Lantas di telinga saya mengatakan, itulah salah satu manfaat bila Anda memakai gincu itu. Semua orang akan mengerumuni Anda, akan sayang kepada Anda, dan nanti pada saatnya kau akan mendapatkan kepercayaan di perusahaan atau orang-orang tertentu yang memiliki usaha.
Seperti itu, semua orang akan menyayangi kamu dan lawan jenis kamu pun akan banyak tergiur adanya penampilan Anda. Seperti itu Bung Jabri. Hingga sampai saat ini Bung Jabri, setelah 1 bulan, saya itu memang merasakan sendiri, baik keluarga saya, tetangga, teman-teman dekat, maupun di mana saja saya bekerja, semua orang kok lebih suka dekat dengan saya, ajak ngobrol, memberikan makanan, bahkan ada yang ngasih uang Bung Jabri. Gue bingung jadinya Bung Jabri, apa yang dimaksud semua itu ya? Ini cuman ginju doang Bung Jabri. Saya kan cuma meletakkan ginju sedikit di bibirnya. Mohon pencerahannya Bung Jabri, siapakah dia yang sebenarnya? Dan apakah saya ini secara hukum Islam menyalahi dengan pakai ginju ini yang diberikan olehnya? Mohon pencerahannya Bung Jabri. Terima kasih atas atensi saya dan saya tunggu pencerahan dan solusinya. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Ringgi yang ada di Jakarta Pusat, terima kasih sebelumnya Anda telah bergabung di mana adanya Radio RS yang ada di channel Ayah Sadam. Kembali lagi kepada kisah Anda di mana adanya sosok manusia lumut yang ada di Empang yang kebetulan memang sudah tidak dipergunakan lagi ya. Kembali lagi kepada Saudara Ringgi, bahwasanya memang terserang itu adalah si penunggu Empang tersebut tidak lepas dari bangsa jin. Dia sebetulnya kuntilanak, tapi dia sekarang menyerupai sebagai manusia lumut adanya. Itulah salah satu ginju yang diberikan oleh Anda sebagai pamor. Andaikan seandainya atau umpama misalnya Anda tidak memakai adanya ginju tersebut, Anda akan berlaku biasa seperti sebelumnya. Tapi begitu Anda mengenakan sedikit ginju, di mana adanya ginju tersebut dikenakan di bibir Anda, itu akan berpengaruh seperti itu. Tapi perlu Anda camkan baik-baik Saudara Ringgi. Kalau Anda ingin melanjutkan menggunakan bibir itu atau katakanlah ginju seperti itu ya, coba Anda kembali tawasul ya, dekatkan diri kepada Allah, tetap istiqomah, itu paling penting. Ini solusinya. Anda membaca surat Yasin 3 kali, membaca surat Fatihah ya 13 kali, terus surat An-Nas hingga sampai Al-Ikhlas masing-masing 9 kali, diakhiri dengan ayat kursi dan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Anda tiupkan di ginju tersebut sebagai pewarna bibir Anda. Niatkan Allah, ya Allah, sempurnakanlah ginju ini untuk membantu bibir hamba biar merah dan sehat. Jauhkanlah dari hal negatif, jadikanlah ginju ini jadi positif seperti itu. Itu tujuannya gini, untuk memisahkan Anda dengan sang gaib yang Anda berikan tadi, yang diberikan oleh Anda, supaya Anda tidak ada hubungan lagi dengan dia. Sebab kalau Anda disyariati seperti itu, Anda tetap berhubungan dengan dia dan dimimpikan terus. Yang dikhawatirkan Anda disetir. Nanti Anda akan merasakan semua orang ngumpul dengan kamu, termasuk lawan jenis. Yang dikhawatirkan Anda disetir, Anda bisa bergabung dengan lawan jenis hingga sampai melebihi batas seperti layaknya suami istri seperti itu. Sebaik-baiknya hal gaib seperti bangsa jin, apalagi itu aslinya adalah kuntilanak yang menyerupai manusia lumut, suatu saat akan menyetir Anda. Itu yang dikhawatirkan, cuman itu. Jadi kembali lagi kepada Saudara Ringgi,
Anda boleh melanjutkan, memanfaatkan apa yang engkau dapatkan ginju tersebut. Seperti yang baru saja saya sampaikan, jalankan dengan baik kalau memang mau dipakai terus ya, dengan tujuan baik, supaya ini tujuannya pemagar untuk memisahkan Anda dengan yang gaib yang telah memberikan ginju tersebut. Seperti itu ya. Insya Allah Anda tidak akan pernah dibelahkan oleh dia, dan Anda tidak akan pernah mimpi dengan dia. Lanjutkan bibir itu, dan jangan sekali-kali ginju itu diletakkan di sembarang tempat, khusus untuk Anda saja ya. Insya Allah jangan Anda menyembah kepada sesuatu yang Anda berikan tadi, tapi kepada yang esa. Barangkali Allah sudah menggariskan Anda kedapatan itu melalui makhluk tersebut. Akan tetapi tentu saja ada efek ya, karena itu adalah tidak lepas dari bangsa jin yang menyerupai dua peran, yaitu aslinya perannya adalah kuntilanak yang menyerupai manusia lumut seperti itu ya. Insya Allah akan aman. Anda gak usah ragu ya. Ya terserah, kalau memang Anda tidak mau menggunakan lagi, tetap Anda membaca seperti tadi, ya Allah hilangkan manusia lumut tersebut dari pandangan hamba dan jauhkan dari hamba. Jangan pernah perlihatkan lagi kepada hamba seperti itu, dan jagalah hamba hindarkan dari kejahatan, kesuliman atau hal-hal gaib seperti itu. Lantas Anda tiupkan di mana adanya bibir ya, ginju tersebut Anda tiupkan. Setelah membaca tadi yang saya ajarkan tadi sama, Anda tiupkan kepada si ginju tersebut 3 kali dengan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Anda lebur di mana adanya, Anda masukkan di dalam tanah ya. Dengan membaca itu, ya Allah saya akan meleburkan benda ini agar tidak dikenakan orang lain selain saya. Saya juga akan menyudahi seperti itu. Semoga hilang selamanya seperti itu ya. Karena ada di syariat tadi, insya Allah aman ya. Tapi kalau mau melanjutkan seperti tadi awal, supaya Anda tujuannya untuk memisahkan antara Anda dengan yang gaib ya. Demikianlah saudara Ringgi yang ada di Jakarta Pusat. Semoga Anda puas atas pencerahan dan solusi dari saya. Semoga Anda dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah saudara pendengar yang berbahagia di seluruh tanah air Indonesia, di Jakarta Selatan, termasuk seluruh sahabat-sahabat tangga kita di luar negeri sana. Semoga senantiasa kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena waktu jualan kami harus turun dari udara. Insya Allah kita jumpa lagi pada waktu yang sama dengan acara tanya jawab seputar dunia lain. Apabila ada salah kata, saya pribadi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.